Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita ini dengan judul Siti Maryam ibundanya Isa Al-Masih, diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 3 ayat 41 ayat 42, dan tatkala malaikat berkata, "Wahai Maria, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan menyucikan engkau dan memilih engkau melebihi wanita sekalian alam. Wahai Maria, patuhlah kepada Tuhan dikau dan bersujudlah dan berrukuklah bersama-sama orang yang rukuk." Surat 3 Ali Imran ayat 41 dan 42. Selanjutnya malaikat Jibril menginformasikan bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Surah 19 ayat 19. Informasi ini sangat mengejutkan sekaligus mengagumkan Maryam. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seorang perempuan melahirkan anak laki-laki sedangkan ia belum pernah atau tidak pernah dijamah laki-laki dan dirinya bukanlah wanita lacur. Surat 19 ayatnya 20. Jibril menjawab bahwa hal itu mudah bagi Tuhan karena kehadiran anaknya sebagai Al-Masih telah diputuskan oleh Tuhan. Surat 19 ayat 21, yang keputusan itu telah disampaikan kepada para nabi Israel dari abad ke abad seperti Ibrahim, Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan informasi terakhir disampaikan kepada Maryam sendiri lewat kasyaf atau ru'ya itu. Secara gamblang Quran suci melukiskan kasyaf Maryam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar baik kepada engkau dengan firman dari Dia tentang seorang yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam, yang dihormati di dunia dan dihormati di akhirat dan tergolong orang yang dekat kepada Allah. Dan ia bicara pada manusia tatkala ia dalam buaian dan tatkala berusia lanjut, dan ia termasuk golongan orang soleh." Maryam berkata, "Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki sedangkan pria belum pernah menyentuhku?" Malaikat berkata, "Kendati demikian, Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Jika Ia memutuskan sesuatu perkara, Ia hanya berfirman, 'Jadi,' maka jadilah itu." Maryam dipelihara oleh Yusuf. Tatkala Maryam menerima kasyaf atau ru'ya tentang kelahiran anak laki-lakinya yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam, memang masih gadis dan belum ada niat untuk berumah tangga. Ia masih senang hidup lajang sebagai biarawati dan
rupa-rupanya beliau berpendapat bahwa biarawati itu harus membujang, tidak berumah tangga. Inilah yang disebut rohbaniyah, kerahiban. Surat 57 ayatnya 27. Hal inilah yang menyebabkan Maryam bertanya, Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki sedangkan pria belum pernah menyentuhku. Jadi Maryam menyadari bahwa untuk dapat mempunyai anak baik laki-laki ataupun perempuan, seorang wanita haruslah berumah tangga terlebih dahulu. Sebab wanita yang telah dicampuri itu insya Allah akan mengandung. Yang semula kandungannya ringan lalu menjadi semakin berat dan akhirnya melahirkan seorang anak. Surat 7 ayat 189. Ada yang lahir dalam keadaan sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Surat 22 ayat 5. Tidak mungkin seorang wanita mengandung lalu melahirkan menyimpang dari hukum Allah tersebut. Surat 35 ayatnya 43. Maryam tidak tahu bahwa tatkala dirinya menerima kasyaf atau ru'ya itu, di tempat lain juga ada peristiwa yang luar biasa yang menyangkut dirinya, yaitu undian memperebutkan siapa yang berhak memelihara Maria. Siapakah yang menyelenggarakan undian itu? Jawabnya ialah Zakaria, sang pengasuh atau pemelihara Maria sejak kanak-kanak. Sebagai penyelenggara sudah barang tentu tidak ikut bersayembara. Maka kurang tepatlah pendapat para mufasir bahwa yang beruntung memperoleh undian itu adalah Zakaria. Baca tafsir Mahmud Yunus. Mengapa Maria diundi? Sebabnya karena banyak sekali para remaja dan kaum pria yang menginginkan memperistri Maryam. Hal ini diuraikan di dalam surat nomor 3 surat Ali Imran ayatnya 43. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, dan engkau tidak berada di antara mereka tatkala mereka melemparkan kalam mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memelihara Siti Maryam. Dan engkau tidak berada di antara mereka tatkala mereka bertengkar satu sama lain. Surat Ali Imran ayatnya 43. Siapakah pria yang beruntung memelihara atau memperistri Maryam itu? Al-Quran tidak menjelaskannya, tetapi sejarah menyaksikan bahwa Maryam berumah tangga dengan seorang laki-laki dari keluarga Daud di Nazaret yang namanya adalah Yusuf, si tukang kayu. Sebagaimana dapat dibaca di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 dan ayat 27.
yang menjelaskan bahwa Maryam menerima kabar baik itu setelah bertunangan dengan Yusuf dengan memperhatikan sunatullah dan kesalehan Maria yang bukan wanita lacur. Kata bertunangan hanya dapat diartikan berumah tangga. Ayat itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu adalah Maria. Lukas 1 ayat 26 dan ayat 27. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.